Dua warga di lingkungan Pegang Lapu, Kelurahan Teteh Batu, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa, tewas usai ditikam tetangganya sendiri, Minggu 2 November malam. Korban mertua dan menantu, yakni bernama Amir, 57 tahun, dan Rahim, 41 tahun. Sedangkan pelaku adalah Muhammad Sadil. Pada hari Minggu, tanggal 2 November 2025, awalnya Polres Goa, kami dari Satreskrim menerima laporan dari masyarakat yang berada di sekitar lingkungan Teteh Batu, Kecamatan Kelurahan Pegang Lapu, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa, bahwa di daerah tersebut terjadi keributan yang diduga telah terjadi penikaman oleh seorang warga yang juga terhadap korbannya tetangga atau dari warga lingkungan tersebut. Kemudian kami dari Satreskrim bersama personil gabungan saat itu, personil Intel, personil SPKT, kemudian bersama personil dari Polsek Palangga mendatangi TKP. Setelah setibanya di TKP, kami mengamankan situasi dan benar diketahui bahwa telah terjadi penikaman yang diduga dilakukan oleh saudara S terhadap dua korban, yaitu A dan R, di mana di TKP Kanit Resmo Polres Goa Ibda Andi Muhammad Alfian menjelaskan, kejadian bermula ketika pelaku baru pulang dari Makassar. Sesampainya di rumah, ia merasa terganggu dengan suara musik keras dari rumah tetangganya. Kondisi pelaku saat itu sedang mabuk. Dia lalu menegur para korban. Namun teguran itu tidak diterima korban Rahim. Rahim mengeluarkan kata-kata yang memicu cekcok mulut yang berlanjut perkelahian. Informasi awal yang kami terima bahwa awalnya saudara S baru pulang dari Makassar, kemudian ke Bontomaranu. Kondisi pelaku atau S saat itu dalam keadaan mabuk atau di bawah pengaruh minuman keras. Setibanya di rumahnya, yang juga di mana korban ini adalah tetangga daripada S. S yang tiba di rumah tidak menerima ada suara musik yang keras, yaitu dari tetangganya. Kemudian S menegur tetangganya inisial A dan menyampaikan agar mengurangi suara musiknya. Selain karena sudah malam, di tempat tersebut menurut S ada masyarakat yang juga lagi sakit. Kemudian A tidak menerima teguran yang dilakukan S dan menjawab dengan bahasa Makassar yang artinya, kenapa, memang ada apa kalau kau tidak terima. Kemudian saat itu terjadi cekcok mulut, perdebatan, dan akhirnya terjadi perkelahian antara S dan mertua daripada kami ulangi, antara S dengan menantu daripada A, yaitu R, yang tidak menerima mengetahui bahwa mertuanya ditegur dengan kata-kata kasar oleh S. Dalam pertikaian tersebut, Sadil menikam Rahim dengan senjata tajam. Melihat menantunya terluka, korban sang mertua kemudian mengambil badik dari rumahnya untuk membalas. Pelaku dikejar oleh mertua dan seorang temannya yang membawa parang. Tragisnya, pelaku kembali menikam Amir. Kemudian di lokasi terjadi perkelahian antara R dengan S yang mengakibatkan saudara R mengalami luka tikaman yang
ditusuk atau ditikam oleh saudara S di TKP dengan menggunakan senjata tajam. Kemudian mertua daripada R yang tidak menerima hal tersebut yang juga berada di TKP, yaitu saudara A, langsung balik ke rumahnya dan mengambil sebilah badik senjata tajam yang maksud akan melakukan perlawanan atau balas dendam atas apa yang dilakukan S terhadap menantunya. Kemudian saat itu kembali terjadi perkelahian, dan akhirnya S kembali berhasil atau kembali dapat menikam korban yang berikutnya, yaitu mertua daripada korban sebelumnya. Setelah ditikam, saudara A meninggal di tempat dan saudara R dalam perjalanan menuju puskesmas atau rumah sakit juga meninggal. Itu informasi yang kami peroleh dari masyarakat. 2 korban mengalami luka tikam dan meninggal dunia. Pasca kejadian, keluarga korban yang tak terima mengamuk. Suasana semakin mencekam. Bahkan salah seorang keluarga korban melempari rumah pelaku pakai batu. Tak lama setelah kejadian, pelaku menyerahkan diri ke Polres Goa. Dari hasil gelar perkara, penyidik menaikkan status pelaku menjadi tersangka. Atas perbuatannya, pelaku disangkakan pasal 340 KUHP subsidiar pasal 338 dan pasal 351 ayat 3 KUHP tentang pembunuhan berencana dan penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Hingga saat ini polisi masih berjaga di sekitaran TKP. Sementara rumah tersangka kini kosong setelah ditinggalkan keluarganya, namun tetap dalam pengawasan polisi. Setelah kami mengamankan TKP atas perintah Bapak Kapolres, diperkuat atau dipertebal pengamanan yang ada di TKP. Karena saat di TKP, keluarga korban yang meninggal tidak menerima bahwa keluarganya telah meninggal diakibatkan ditikam oleh tetangganya sendiri. Atas perintah Bapak Kapolres dilakukan penebalan pengamanan di sana. Perintah beliau mempertebal pengamanan tertutup dan pengamanan terbuka guna mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan dapat terjadi. Kejadian-kejadian susulan atau aksi balasan dapat terjadi di TKP. Kemudian saat itu juga Bapak Kapolres bersama Bapak Kasat Reskrim, Kasat Intel dan Kasat Sabara juga turun di TKP dan langsung melakukan himbauan kepada masyarakat agar tidak melakukan aksi-aksi yang sifatnya negatif atau perbuatan melawan hukum atau apapun itu yang dapat merusak situasi di TKP. Kemudian Bapak Kapolres juga mendatangi rumah duka, rumah korban, dan bertemu dengan pihak daripada keluarga korban dan menyampaikan bahwa kasus ini akan diproses hukum secara tegas dan transparan. Setelah itu kami mendapat informasi bahwa saudara S yang saat itu menghilang atau pelaku, kemudian kami mendapat informasi bahwa pelaku telah berada di Polres Goa dan menyerahkan diri. Setelah itu kami laporkan kepada Bapak Kapolres, dan Bapak Kapolres pun langsung menyampaikan kepada seluruh masyarakat dan para pihak keluarga korban yang berada di rumah duka dan sekitar TKP bahwa pelaku telah kami amankan di Polres Goa dan sekarang menjalani pemeriksaan secara intensif. Setelah itu perintah dari Bapak Kapolres juga agar tetap memonitor situasi perkembangan di TKP, karena memang malam itu situasinya agak memanas, karena mengingat TKP ini antara rumah pelaku dan rumah korban itu berdekatan atau tetangga dengan jarak yang tidak kurang dari 5-10 meter.
Besoknya perintah kembali dari Bapak Kapolres agar seluruh personil Polsek dan di backup oleh Polres ke rumah duka sampai pada proses penguburan selesai. Perintah beliau jelas, kita mengantisipasi jangan sampai ada aksi-aksi balasan. Mungkin ada oknum-oknum dari masyarakat yang memprovokasi sehingga melakukan tindakan-tindakan yang dapat berpotensi hukum atau perbuatan melawan hukum. Kemudian setelah dilakukan proses penguburan selesai, keluarga korban dapat menerima. Setelah itu masyarakat bubar dan tidak ada, alhamdulillah, tidak ada aksi-aksi balasan yang terjadi di TKP dan rumah pelaku tetap aman. Kendati keluarga daripada pelaku pun sudah meninggalkan rumah dan kondisi rumah pelaku saat ini sudah dalam keadaan kosong. Dan langsung? Iya. Untuk pasalnya sendiri? Kami telah melakukan pemeriksaan saksi. Hari ini ada 4 saksi yang telah kami periksa. Tentunya saksi ini yang berada di TKP langsung yang menyaksikan, dan ada juga 1 orang saksi yang mengetahui setelah terjadinya penikaman. Kemudian kami telah memeriksa istri daripada korban yang juga menjadi pelapor dalam perkara ini. Setelah itu kami telah melakukan gelar perkara terhadap perkara ini dan menetapkan status S sebagai tersangka dengan persangkaan pasal 340 KUHP, subsidiar pasal 338 dan pasal 351 ayat 3 KUH pidana. Ancaman hukuman? Dengan ancaman hukuman seumur hidup dan atau minimal 20 tahun penjara. Kalau motifnya sendiri, Bang? Motif sendiri, pelaku saat itu tidak menerima karena tetangganya yaitu korban itu juga pada malam hari memutar musik dengan suara yang keras dengan alasan bahwa sudah malam dan di sekitar rumahnya ada orang sakit. Namun korban yang ditegur tidak terima sehingga terjadi perdebatan dan perkelahian berujung pada penikaman terhadap kedua korban. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.